Pemirsa, awasi anak Anda saat membawa ponsel di luar rumah. Di Gunung Putri Bogor, pelaku jambret merampas ponsel dari seorang anak perempuan. Miris saat korban berusaha melawan, nyaris tertabrak sepeda motor pelaku. Dalam rekaman kamera pengawas, seorang pria yang mengenakan helm awalnya tampak mengintai korbannya, seorang anak perempuan yang tengah menjaga toko laundry milik ibunya di Gunung Putri Bogor. Tiba-tiba pelaku langsung menghampiri korban dan merampas ponselnya. Sempat memberikan perlawanan, korban nyaris tertabrak kendaraan pelaku. Ada ipar saya ngasih tahu saya kalau HP anak saya itu dijambret. Saya keluar ke jalan udah rame orang. Maraknya aksi pencurian di wilayah Gunung Putri, warga berharap pihak kepolisian menggelar patroli rutin dan menangkap pelaku yang meresahkan warga. Dari Kabupaten Bogor, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Dua wanita kakak beradik di Purworejo, Jawa Tengah diduga menjadi korban perkosaan yang dilakukan puluhan pria selama 1 tahun. Kedua korban telah melaporkan kasusnya ke polisi Juni lalu. Bahkan ada satu pelaku yang memerkosa 2 orang ini dalam hari yang sama. Melalui akun media sosialnya, pengacara Hotman Paris mengungkapkan kasus dugaan pemerkosaan yang menimpa kakak beradik di Purworejo, Jawa Tengah. Tindak asusila dilakukan puluhan pria selama setahun. Akibat ulah para pelaku, satu anak hamil dan harus dinikahi dengan salah satu pelaku. Korban sudah melaporkan kasusnya sejak bulan Juni lalu, namun belum ada tindak lanjutnya. Usai viral, polisi mengaku telah melakukan gelar perkara dan ditemukan unsur pidana. Penanganan perkara pun ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Penyidikan dari 2 aduan atau 2 laporan yang disampaikan pada tanggal 12 Juni 2024 sudah kita gelarkan dan kita naikkan ke penyidikan. Dalam waktu dekat, kedua terduga korban perkosaan yang merupakan warga Banyu Urip akan menjalani pemeriksaan polisi. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Johartoyo melaporkan. Pemirsa, seorang perempuan 60 tahun ditemukan tewas mengenaskan di rumah indekos miliknya. Diduga korban tewas dibunuh salah satu penghuni kos. Dalam rekaman CCTV, terduga pelaku berkaos putih mengenakan topi hitam tampak berjalan tergesa-gesa keluar dari rumah kos korban di Jalan Badak, Kota Medan, Sumatera Utara. Neti, 60 tahun, ditemukan tewas penuh luka senjata tajam di bagian wajah, tangan, dan dada. Petugas Polrestabes Medan dan Polsek Medan area yang menerima laporan langsung mengevakuasi korban ke rumah sakit untuk dilakukan visum. Seorang saksi mata sempat mendengar keributan saat melintas di depan rumah kos milik korban. Panik dulu kan, kakak itu jatuh gitu. Aceh itu cuma udah bergegas bawa tas dia keluar. Jadi saya jegat aja langsung dari gang itu. Udah, Aceh apain kakak itu? Dibilang dia, kakak itu gitu. Kasus dugaan pembunuhan ini telah ditangani oleh pihak kepolisian sektor Medan area. Kronologisnya sudah jelas, CCTV juga clear, tinggal kita mencari keberadaan tersebut. Korban langsung diserahkan kepada pihak keluarga untuk disemayamkan. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Terbakar cemburu, seorang istri tega menganiaya suami hingga tewas di Probolinggo, Jawa Timur. Korban dianiaya lantaran berencana rujuk dengan istri pertama. Tomo 60 tahun, warga Kedawung, Kuripan, Probolinggo, dianiaya istrinya hingga tewas. Pelaku Supiani, 46 tahun, tak terima. Suaminya berencana rujuk dengan istri pertamanya. Pelaku menganiaya suaminya dengan alat penumbuk kayu. Jasad korban diotopsi di Rumah Sakit Dr. Muhammad Saleh Probolinggo mengalami luka di kepala. Hasil pemeriksaan polisi, tersangka menganiaya korban saat sedang tidur. Seorang istri tidak terima atau jengkel kepada suaminya yang akan kembali ke istri pertamanya. Dan kejadian ini atau kasus tersebut sedang dalam pemeriksaan Satreskrim Polres Probolinggo.
Tersangka terancam hukuman penjara 15 tahun dan dijerat pasal pembunuhan. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hanna Purwadi melaporkan. Pemirsa, Polda Sulawesi Tenggara membentuk tim khusus untuk mengusut dugaan terjadinya pelanggaran prosedur penanganan kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Kabupaten Konawe Selatan. Kasus ini viral di media sosial setelah guru honorer Supriyani ditahan gara-gara orang tua murid yang anggota polisi tidak terima anaknya dianiaya. Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Brigjen Pol Amur Chandra Juli Buana berkunjung ke Kejaksaan Negeri Konawe Selatan Rabu siang. Polda Sultra membentuk tim internal sebagai respon atas dugaan pelanggaran prosedur penanganan kasus guru Supriyani. Ibu sehat, Bu? Alhamdulillah sehat. Bagaimana, Bu? Senang kok? Dengan penanganannya, Bu? Ada dugaan permintaan uang damai 50 juta rupiah dari orang tua korban, oknum polisi Polsek Baito kepada guru honorer Supriyani. Tim internal Polda akan mendalami barang bukti sapu dan pemeriksaan saksi yang masih di bawah umur oleh penyidik Polsek Baito. Ini masih kami dalami. Kami dari pihak Polda sudah menurunkan tim untuk mencari pembuktian terhadap isu-isu yang beredar. Mudah-mudahan dalam waktu dekat juga kita akan cari hasilnya dan itu akan kita sampaikan kepada masyarakat. Kasus penahanan guru honorer ini viral di media sosial menjadi perhatian netizen dan masyarakat Indonesia. Dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng melaporkan. Seorang ASN Pemprov Sulawesi Selatan menikam seorang juru parkir di Makassar. Polisi memburu pelaku yang sempat menyamar sebagai petani cengkeh di Endrekang. Aksi Suhadi, 39 tahun, terekam kamera CCTV saat melakukan penikaman terhadap Wahyudi, seorang juru parkir di Rapocini, Makassar. Usai melakukan aksinya, pelaku langsung melarikan diri. Tim Jatan Ras Polrestabes Makassar berhasil meringkus pelaku di Kabupaten Endrekang. Saat dilakukan pengejaran, pelaku sempat mengelabui petugas dengan menyamar sebagai petani cengkeh. Ya, setelah kejadian, pelaku ini melarikan diri ke arah Endrekang. Nah, setelah kita ketahui posisinya, anggota Jatan Ras langsung bergerak ke TKP. Nah, di mana pada saat dilakukan penangkapan, pelaku ini berada di kebun cengkih. Ya, dia sedang memanen cengkih. Mungkin dia maksudnya untuk mengelabui teman-teman di tempat peliharaan tersebut sehingga Motif kejadian diduga akibat ketersinggungan lantaran pelaku dalam pengaruh minuman keras. Pelaku dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan.